studi dakwah dalam membangun pemahaman dan implementasi dakwah di era modern. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, peran dakwah sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Islam menjadi semakin penting. Pusat studi dakwah ini hadir sebagai lembaga yang berfokus pada pengkajian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu dakwah, baik secara teori maupun praktik. Institusi ini berperan sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi mereka yang ingin mendalami metode dakwah secara lebih mendalam dan lebih strategis. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu pusat studi dakwah, apa itu tujuan pusat studi dakwah, terus bagaimana sih cara suatu pusat studi dakwah itu berjalan, apalagi di era modern sekarang ini. Saya akan membahasnya. Yang pertama itu tentang apa sih yang dimaksud dengan pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah adalah lembaga akademis atau institusi yang berfokus pada penelitian, pengkajian, dan pendidikan di bidang dakwah. Tujuan utamanya adalah mengembangkan berbagai metode dan pendekatan dakwah yang relevan dengan tantangan zaman modern, baik dalam konteks lokal maupun global. Selain itu, pusat studi ini juga berperan dalam memfasilitasi kajian-kajian dakwah berbasis ilmiah dengan memadukan antara pendekatan tradisional dan kontemporer. Nah, tujuan dari pusat studi dakwah ini ialah memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pengembangan ilmu pengetahuan itu mengkaji dan mengembangkan berbagai teori dan konsep dakwah yang sesuai dengan kondisi zaman, baik dari segi metodologi, media, maupun materi dakwah. Selanjutnya adalah pembinaan dai yang profesional. Nah, di sini menyiapkan dan melatih para dai agar mampu berdakwah secara profesional yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang benar dan memahami kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya adalah pengembangan media dakwah. Pengembangan media dakwah ini adalah merupakan sarana dakwah yang efektif, baik secara offline maupun online, untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas konten dakwah. Nah, konten dakwah di sini menghasilkan konten yang sangat berkualitas, baik secara lisan, audio, visual, maupun multimedia, yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tetap berpegang pada ajaran Islam yang murni. Nah, yang terakhir ialah kolaborasi dengan lembaga internasional. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dakwah di tingkat internasional untuk memperkuat jaringan dakwah. Itu adalah tujuan dari apa itu pusat studi dakwah. Nah, selanjutnya adalah peran pusat studi dakwah dalam masyarakat. Pusat studi dakwah ini memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana di beberapa peran pentingnya itu meliputi penyebaran ilmu yang terarah melalui berbagai program, baik akademis maupun praktis. Nah, pusat studi dakwah ini berperan aktif dalam menyebarkan ilmu dakwah yang terarah dan berdasarkan penelitian ilmiah. Menghadapi tantangan dakwah di era modern ini, terutama di perkembangan teknologi. Nah, adanya pusat studi dakwah ini berupaya untuk mengkaji dan menawarkan solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut. Nah, menyediakan sumber daya dakwah berfungsi juga sebagai penyedia sumber daya untuk mempublikasikan buku, artikel, modul, pelatihan, hingga video konten digital yang mendukung aktivitas dakwah lainnya. Nah, di pusat studi dakwah ini juga melakukan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh pusat studi dakwah ini, yaitu penelitian dan pengembangan melakukan riset yang berfokus pada dinamika dakwah, di mana masyarakat itu mengkaji respon terhadap dakwah apa dan bagaimana yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Aktivitas yang dijalankan di pusat studi dakwah ini ialah mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dan memanajemen organisasi dakwah serta menggunakan teknologi dalam berdakwah. Nah, di sini dakwah itu yang ingin dikembangkan itu ialah program-programnya disesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pusat studi dakwah ini juga seringkali mengadakan seminar, konferensi, dan penerbitan jurnal ilmiah terkait dengan dakwah. Nah, publikasi ini juga menjadi acuan bagi akademis dan praktisi dalam memahami
tantangan dakwah di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah sejarah pusat studi dakwah. Sejarah pusat studi dakwah berkaitan erat dengan perkembangan pendidikan Islam dan kebutuhan untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih sistematis dan ilmiah. Nah, berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana sih perkembangan sejarah pusat studi dakwah ini. Nah, sebelum adanya pusat studi dakwah yang formal, aktivitas dakwah dilakukan oleh para ulama, para kiai, dan tokoh agama melalui majelis taklim seperti pesantren dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, penyampaian dakwah pada masa ini lebih bersifat personal dengan fokus pada pengajaran agama dan moral mereka. Nah, munculnya lembaga Islam pada awal abad ke-20 mulai bermunculan yaitu lembaga pendidikan Islam modern seperti madrasah dan sekolah Islam. Sedangkan pada abad pertengahan 20, seiring dengan berkembangnya pendidikan tinggi Islam, beberapa universitas Islam mulai mendirikan fakultas khusus yang mempelajari dakwah dan komunikasi Islam. Nah, secara keseluruhan, sejarah pusat studi dakwah itu mencerminkan supaya kita itu terus menyebarkan ajaran Islam secara efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Terus dengan adanya pusat studi ini diharapkan bahwa dakwah Islam itu bisa dijalankan lebih profesional gitu dan mampu menjawab semua tantangan-tantangan kontemporer yang terjadi. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.